Maria dulu ya Mas ya. Oh iya, maaf. Soalnya aku sering lakukan sih sama tunangan aku. Aku masuk dulu ya Mas ya. Inel nggak salah lihat kan? Sama. Papi juga nggak salah lihat kan? Itu pacara Mas Devi. Ya iyalah Mel. Secara dia sampai cium-cium tangan gitu, nggak mungkin kalau bukan pacarnya. Ini siapa tahu itu adenya Mbak Popi. Imelda, saudara Mas Devi itu di Jakarta cuman Ipul sama Boe. Jadi nggak mungkin itu adeknya. Ih, kirain pacarnya cantik kayak Mbak Bita. Ternyata Iya ya, Papi juga kira pacarnya cantik. What's up cuy? Ketemu lagi sama Mario cuy. Gimana cuy? Cuy. Mario, yang lain pada kemana? Belum ada yang datang. Gua mau ngingetin nih, pengerjaan struktur bangunan tuh udah dimulai ya. Jadi gua harap nggak ada revisi lagi. Duduk lu. Gue mau nanya sama lu. Emang lu siapa di sini? Bos rumah arsitek. Kok bisa ngatur-ngatur? Ingat ya Ran, kita yang mempekerjakan lu di sini. Oh iya, gue lupa. Gue kebiasaan negor temen gue kalau mereka pada telat. Gue malu. Ya. Lo masih bete? Iya. Kalau kayak gini gimana mau fokus sama kerjaan? Kenapa lagi sih, Bit? Kemarin gue bilang sama Devi, kalau gue udah nggak mau lagi liat mukanya dia. Nah ya udah, kalau gitu lo pecat aja si Devi biar dia tahu diri. Nggak bisa kayak gitu dong, Sia. Nih ya, kalau mau mencari karyawan itu harus ada SOP-nya. Gak bisa langsung pecat aja. Bit. Sebenarnya emang lo aja kan yang gak mau jauh dari Devi? Ini bayar kopi sekalian utang bulan kemarin ya. Ah, udah gajian ya? Iya. Makasih ya. Ya Teh. Nah, pasti mau bayar utang juga ya. Tahu aja Teh. Kelihatan dari mukanya. Aduh, pakai amplop segala. Iya dong, biar keren. Ini nih, katanya suka nih ke awal bulan. Semuanya pada bayar utang. Udah pada gajian, jadi kan Tete bisa belanja lagi buat kebutuhan warung. Iya. Kok cuma 60.000? Utang kamu kan ke Tete 300.000. Itu baru DP-nya Teh. Sisanya aku bayar cicilan per bulan ya. Nyicil? Emangnya di sini teh toko kredit apa? Pakai nyicil segala. Cuma segitu. Pagi Mbak Marsha. Pagi Bit. Apaan sih? Aku mau jelasin soal Rania sama kamu. Gak usah, gak butuh. Jangan kayak gitu dong. Cie, Mas Devi. Tadi nganterin siapa tuh pakai cium-cium tangan segala lagi ya kan Mbak Popi? Mbak Popi sih. Kok Popi kan Imelda yang berisik? Tadi nyuruh siapa? Enggak. Cie. Rania? Mas Joy udah datang rupanya. Iya dong. Iya dong apa lu Joy? Lu kan telat. Enak aja. Udah. Aku pengen ngomong sama Rania. Rania, estimasi waktu pembuatan townhouse Jaya Property kira-kira berapa lama? Jadi estimasinya itu sekitar setahun, tapi bertahap ya. Oke,
Gimana Mas Dul, jadi pergi nggak sama Vita kemarin? Wih. Jadi dong. Jadi udah jadian dong sama Vita. Aduh gimana nih, jadi gak enak nih gue ngomong gue. Yang pasti sih gue sama Bita makin lengket kayak perangko. Udah gitu, kemana-mana dia minta anterin gue mulu. Elah dul. Palingan juga si Bita itu lagi pengen naik ojek. Makanya minta tolong dianterin sama lu. Dulu nih. Rusak bencana aja semua. Bakar nih kantor, bakar sih. Fit, kamu harus dengar dulu penjelasan aku. Aku males dengan penjelasan kamu. Kamu itu jangan salah duga. Apa? Salah duga? Oh, jadi menurut kamu, aku yang salah, kamu yang benar gitu? Oh, bukan. Kamu itu salah paham. Aduh, udah deh, nggak usah bahas di sini, bisa nggak? Saya lagi bete. Vita mau pesen pete? Aku barusan makan pete di kantin loh. Sayurannya, Mak. Ya, kasih ya. Kok sayurnya doang? Dagingnya mana? Maaf, ini aja udah mahal. Kan gizinya perlu, Mbok. Maaf, di Jakarta nggak sama ya sama di daerah. Kalau sayuran metik, tinggal metik, nggak bayar. Ambil cabai juga metik, nggak bayar. Lah, kalau tinggal metik daun mah kagak bayar, Mbok. Maaf, maksud saya metik sayurnya di tukang sayur. Ngambil cabainya juga di tukang sayur. Oh, tukang sayur. Ya iyalah bayar, kan dia jualan, Mbok. Sini. Gue pengen nanya. Lu masih cinta kan sama si Devi? Nah, saatnya sekarang lu kejar cintanya. Karena semua orang tuh berhak mengejar cintanya. Jangan kayak gue. Bukan cinta yang ngejar, debt kolektor. Makanya Mas Dul tuh harus cari job yang banyak. Biar nggak dikejar-kejar sama utang. Mas, gimana ya? Gue tuh sebenarnya suka banget loh sama Devi. Dari SMP tuh gue selalu ngelirik dia. Tapi dia nggak pernah naksir sama gue. Nah saatnya sekarang, lu tembak. Lu nyatain perasaan lu, mumpung lagi deket. Iya juga ya. Tapi cewek Devi siapa sih? Wah, kalau itu gue nggak tahu. Tapi lu coba tuh tanya saudaranya. Namanya Ipul, mukanya kotak kayak getuk. Tinggal dikasih kelapa doang. Paling juga Teni. Tak? Hah? Si Katro demen sama cewek yang lebih tua. Ih, lucu sih. Iya, Mbak Marsha. Emangnya tadi si Devi boncengin siapa? Rania. Siapa ya Mama Marsha? Popi juga nggak tahu namanya siapa. Ya pasti, Mbak. Itu tuh bukan Rania. Kita berdua aja juga nggak kenal ya kan, Mbak Popi? Mbak Marsha? Tumben, ngapain nanya-nanya? Cemburu ya? Iya. Emang gue sama Devi. Hai deh. Devi. Kamu kenapa sih? Aku nggak apa-apa. Kalau kamu nggak kenapa-napa, kenapa aku panggil kamu jalan terus? Aku lagi nggak enak badan. Dev, nggak usah bohong deh. Kamu tuh nggak sakit kan? Tadi kata Popi, dia ngeliat Devi boncengan sama cewek lain. Tapi bukan Rania. Mendingan sekarang lo tanya Devi deh, masih mau pacaran atau enggak? Bit, lo itu harus tegas. Tentuin sikap lo. Jangan sampai lo kecewa lagi gara-gara cowok. Kalau gue sih ogah diselingkin cowok kayak Devi. Gue ogah. Udah, makanya cepetan ngomong. Iya, ntar tunggu kosel gue hilang. Ya udah, kita keluar yuk. Ntar kalau di sini lo kesel terus lagi ngeliat mukanya Devi. Yuk.
Kamu pasti lagi bad mood ya? Muka kamu tuh kelihatan suntuk banget loh, Dev. Enggak. Kamu salah lihat kali. Ya udah kalau gitu temenin aku ke kantin. Nggak bisa. Ya udah sih Ran, mending nemenin gua. Temenin kemana? Ya terserah. Lu pengennya nemenin gua kemana? Oh jadi gitu ya kalau di belakang papi. Udahan dong dewernya. Malu nih. Lagian sakit. Capek. Papi juga capek sih. Mas Mario gantiin papi deh. Pegang. Gimana usahanya sih? Ya marah dong, Pop. Mario salah apa sih? Papi itu nggak suka kalau Mas Mario godain cewek lain selain papi. Mas Mario tuh nggak inget ya kejadian di Taman Mini? Mau keulang lagi? Jangan dong, Pop. Makanya Mas Mario, jangan godain cewek lain selain papi. Atau Mas Mario godain papi aja. Papi rela kok Mas Mario godain papi semenit sekali juga nggak apa-apa. Asal playboynya Mas Mario tuh tersalurkan. Pop, ngapain sih pakai gitu-gituan? Ih, Poppy kan udah sama Mario sekarang. Lagian, kalau Mario godain Poppy mulu, ntar bosen. Mendingan Mario godain cewek-cewek lain. Kan enak tuh, ya nggak? Iya juga ya. Nah, Poppy kan belum bosan. Mas Devi, tiap hari Teteh perhatiin mukanya Mas Devi teh kesuntuk aja. Kenapa sih? Nggak apa-apa, Teh. Kalau nggak apa-apa, kalau nggak ada apa-apa, yang semangat. Teteh ini so tahu. Yang tahu semangat atau enggak kan cuma aku doang. Ya iya sih, tapi itu mukanya kelihatan. Iya nih Mas Devi, mukanya kok suntuk sih? Kan kita habis gajian. Saya nggak suntuk, Mas. Nah kalau nggak suntuk semangat dong. Nah, ini kok semangat. Lagi pula saya cuma lagi menatapi nasib. Ya mas, hidup itu disyukuri, dinikmati, dijalani mas. Serahkan sama yang kuasa mas. Bener tuh. Cuma saya tahu, Mas. Kayak saya dong mas. Tiap hari nganterin barang, bolak-balik. Tapi saya tetap semangat mas cari uang lagi. Semangat ya mas. Ipul, Kita main yuk. lagi sibuk nggak? Enggak kok mbak. Buat mbak saya selalu ada. Saya mau nanya nih, Pul. Boleh nggak? Oh boleh dong. Mbak mau nanya apa tentang saya? Pasti saya jawab dengan jujur. Sebenarnya siapa sih pacarnya Devi? Saya bisikin aja ya. Ih, ngapain sih kamu, Pul? Kupingnya ketutup. Masa mau bisikin rambutnya? Saya enggak tahu mbak. Tanya Devi aja ya. Udah dong, Dit. Muka jangan ditekuk mulu. Aku masih bete banget sama Devi. Nah, ini nih yang gue nggak mau. Makanya gue nggak rela lo pacaran sama Devi. Udah sekarang, lo lupain dulu si Devi, lo fokus sama kerjaan. Lo ngomong kayak gitu gampang sih ya. Gue nggak bisa, gue tuh pasti bakal terus kepikiran. Ya ngapain lo pikirin terus? Gak penting tau nggak? Terus gue harus gimana dong? Ya udah lo putusin si Devi. Atau lo minta dia ngundurin diri supaya lo tuh nggak kebayang terus sama dia. Mau ya tak? Soalnya udah cukup gue ngeliat lo terpuruk gara-gara cowok. Menurut saya sih mbak,
Bu Bita harus nanya langsung sama Mas Devinya biar masalahnya jelas. Apaan sih Pak Yono? So tau banget. Udah nyetir aja sana. Pokoknya datanya tuh harus lengkap ya, terutama itu alamatnya. Soalnya customer banyak yang nggak ngasih alamat lengkap, kurirnya jadi kesusahan deh. Oke? Oke. Mela, Mas Devi kok mana sih? Kok jarang kelihatan? Gak tahu deh Akyu. Dari tadi nggak ada di sini. Kantor jadi sepi ya kayaknya. Iya, apalagi Mbak Bita sama Marsha lagi pergi. Asik! Berarti nanti kita bisa santai-santai dong. Emang Mbak Popi kira kantor sebagus ini nggak ada CCTV-nya? Oh iya, Popi lupa. Wah, berarti ya kayaknya Popi nggak bisa santai dong. Kasian deh lo. Baik, Mbak Popi. Mbak Bita sama Mas Devi itu lagi marahan ya? Ih, Caca. Ih, Orang Caca. lagi ngomongin apa juga malah gosip. Ih, kerja. Mbak Popi kita kerja aja yuk. Ih, Caca gosip. Gue pengen banget nih si Rania menjalankan misinya untuk deketin si Devi. Biar apa? Biar gue sama Bita tuh deket. Hehehe. Cuy. Apaan? Ini ngeliatin banget si Bita jadi nama si Katro. Bener tuh. Bisa jadi si Bita itu lagi deket sama cowok lain. Jadi gini, kemarin itu si Bita over banget kalau ada Devi. Over gimana sih maksud lo, Dul? Megang tangan gue, mesra sama gue. Semua itu dilakuin kalau ada Devi. Gue rasa Bita melakukan itu biar si Devi cemburu. Bener tuh, Dul. Gua setuju. Iya. Dia kan selama ini nggak pernah kayak gitu, Dul. Orang baru ngeliat muka lu aja dia suka mau kumuh. Tapi itu yang bikin gue aneh. Trik lama, cuy. Bikin orang cemburu. Emangnya gue bego? Kalau itu gua nggak setuju, Dul. Kan udah lama emang lu bego. Wah, lo ngomong sekali kayak gitu, gue nggak bakal ngajak lo ngobrol setahun. Lu yang ngambek ya, ntar gua ngajakin vlog deh. Iya, sip. Dev, kok kamu di sini sih? Tadi tuh padahal aku nyariin kamu lo di kantor, tapi kamunya nggak ada. Kamu nyariin aku? Aku tuh mau ngajak kamu hangout ntar malam. Maaf. Udah bisa, Ran. Kenapa, Dev? Gak apa-apa. Dev, kamu yakin nih nggak mau cerita sama aku? Cerita apa? Apa aja, terutama tuh yang bikin kamu nggak mood seperti ini. Kalau lagi ada masalah sama pacar aku. Kenapa emangnya, Dev? Dia pikir kalau kita itu ada hubungan khusus. Ya kayak pacaran gitu. Kok dia bisa mikir kayak gitu? Gak tahu. Dev, sebenarnya tuh siapa sih pacar kamu? Padahal kan tuh pacar kamu tuh nggak pernah ngeliat kita bareng kan, Dev? Kok dia bisa tiba-tiba cemburu? Pacar kamu siapa sih, Dev? Pacar aku. Aku mau toilet dulu ya. Ini dari tadi mau kemana sih? Muter-muter mulu di jalan. Lo punya ide nggak? Atau kalau kita karaokean? Gimana? Lo tuh gimana sih, Syah? Tadi disuruh fokus kerja. Ini tuh masih jam kerja loh. Kita nggak ada meeting ini sama klien. Yaudah, kalau gitu lo telepon Devi sekarang. Lo putusin dia. Ya udah kalau lo nggak mau,
Gue yang telepon nih. Jangan. Pokoknya gue pengen Rania sama Devi itu makin deket. Biar apa? Biar si Bita sama si Devi bubar jalan. Kalau nggak berhasil, gimana? Makanya, lu berdua bantu doa dong. Lah, kalau minta doanya sama kita berdua? Lu berdua itu bawahan gue. Di mana-mana, bawahan itu selalu teraniaya sama atasan. Betul? Iya sih. Nah, doa orang teraniaya pasti dikabulkan. Ujung-ujung nggak enak. Halo Bita, Devi-nya tuh lagi... Halo Bita, Devi-nya tuh lagi... Kok HP-nya dimatiin sih? Gimana sih Bita? Ih, gak ada modal banget. Kenapa tak? Rania yang angkat? Hah? Tuh kan tak, kalau nggak ada apa-apa ngapain si Rania megang handphonenya Devi? Jangan-jangan nih ya, sekarang dia lagi ngechat tuh. Si Devi suka chatting sama siapa? Teleponan sama siapa? Awas aja kalau tuh orang sampai baca chatan gue sama Devi juga. Ya nggak mungkin di-save lah. Paling juga udah dihapus. Gak kayak lo, masih nyimpen chattingan Devi tuh ada karatan. Enggak, gue gak nyimpen. Yaudah, kalau gitu kita balik ke kantor sekarang. Kan gue udah bilang gue tuh males balik kantor. Gue males ketemu Devi. Bukan buat ngeliat dia, Bita, buat putusin dia. Gue belum bisa sih ya. Berhenti. Siap. Percuma ya, Tak. Gue nasehatin lo dari tadi. Marsha! Syah! Gue mau telepon Bita ah. Banyak apa tuh? Ya, emang segini nomornya. Halo? Halo Dul. Bita, lagi di kantor? Jalan. Oh, kirain di kantor. Kenapa emangnya? Kagak. Kalau butuh teman hidup, enggak, teman jalan. Gue siap kok. Siap nyusulin lu buat nemenin. Serius? Iya. Ya udah. Oke. Kita mau. Bentar ya, gue mau ngedate dulu. Teripang jalannya Sidul. Sidul tuh gimana sih? Pimpinan macam apa dia? Ini jam kerja nih, nggak punya aturan banget. Senaknya Sidul. Yang nyuruh-nyuruh Halo, doain Popi. kita lagi. Hah? Lagi di mana? Sama aja. Di kantor. Yaudah deh, kalau gitu mari jengukin ya. Jengukin siapa? Jengukin kamu. Bita sama Marsha ada nggak di kantor sebelah? Tahu amat gua. Ya, kita sana ya. Ada kopi. Asik. Mau kemana? Rahasia dong. Ikut dong. Udah sih Joy. Kerjain aja tugas lu. Ingat kata Rania, jangan sampai ada revisi. Oke? Enak aja. Gue kerja mati-matian, lu keluar. Nggak bisa, gue ikut. Tunggu dulu. Ada si dulu di depan. Hati-hati lu. Mas Dul,
iya, Mas Dul mau kemana? Gue pengen ketemu sama Bita. Ya, duluan ya. Cocok lu, kayak burung dara berdua. Dev, Hah? kamu kenapa? Gak apa-apa. Ya udah kalau gitu aku duluan ya. Iya. Pan. Apa? Sini, udah cabut belum? Udah. Bagus lah. Lo berdua mau kemana? Ya elah, nggak mulu sih. Jelasin. Mau ke kantor cewekholik.com. Berdua. Iya, ilah nanya lagi, Ran. Lu liatnya gimana? Berdua kan? Berdua sih. Iya, pintar kali. Pasti mau nanyain tentang pacar Devi lagi nih. Dari tadi gue manggil lo kan. Maaf Mbak, aku lagi sibuk. Kalau mau ngobrol, nanti waktu sama tempatnya diatur aja ya. Baru aja gue nitip makanan. Nah, kalau makanan aku bisa. Ada kan persenannya. Halo, Pit. Kayaknya gue masih belum sanggup ngikutin sarannya Marsha buat mutusin Devi. Mas Mario. Baju yang kemarin keren kan, Pop? Keren banget. Tapi kurang. Hah? Kok kurang sih? Kemarin bilangnya keren banget. Kurang banyak belinya. Gak bercanda ini. Ih, Mas Mario. Serius ya? Ngapain di sini? Ada. Lo juga. Gue orang lagi kerja aja sih. Ih, kamu ngeliatin Mbak Marsha kok kayak gitu sih? Mental lu gila ya? Bisa-bisanya dia. Jangan lihat tuh. Pergi nggak? Ya. Oh. Mas Mario cabut dulu ya. Dadah, Poppy. Dadah Mas Mario. Lama. Pokoknya saya nggak mau ngeliat ya 2 orang itu kesini lagi. Cepetan. Tuh, Mbak Popi, Mbak Emel. Dengerin. Mau kemana? Mau bawa pesanan makanan. Buat siapa? Buat Mbak Rania. Aduh, maaf Mbak Marsha. Mbak Rania kan di kantor sebelah ya. Gara-gara ngelamun jadi lupa saya. Maaf Marsha. Halo, Bita. Gue udah di depan kafenya. Maaf banget nih gue baru ngasih tahu lo. Gue ada kerjaan dul. Maaf ya, gue gak maksud bohongin lo kok. Iya. Lain kali aja juga bisa. Ya udah gue balik kerja dulu ya Dul. Iya.
Gue minta maaf ya yang tadi. Harusnya gue yang minta maaf sama lo sih ya. Lo bener. Setelah gue pikir, kayaknya emang gue harus pisah deh sama Devi. Nah, ya udah. Lo telepon Devi sekarang, lo putusin. Iya. Oke, gue matiin ya sekarang. Tapi lo langsung telepon dia, oke? Iya sih ya. Akhirnya. Gue belum bisa. Ada apa sih Bude? Kamu tahu gimana hubungan Devi sama Bita? Tanya langsung aja ke orangnya. Lah kalau Bude nanya langsung dia nggak mau jawab. Berarti Bude cari pertanyaan lain aja, biar Tepi mau jawab. Kamu jangan nutup-nutupin hubungan mereka ya. Aku nggak nutup-nutupin kok Bude. Bude bingung. Akhir-akhir ini dia murung terus. Dia sama sekali nggak kelihatan semangat lagi. Wah, nanti juga semangat lagi sih Tepi. Tapi beneran, kamu udah tahu masalahnya? Aku itu sekarang jarang ngobrol sama Devi, jadi beneran nggak tahu. Bit, aku dari tadi nungguin kamu di sini. Aku pengen semua masalah kita kelar. Jangan kayak gini terus lah. Gak perlu. Kamu gitu sih? Selama itu cewek masih deket kamu, percuma dibahas. Dia itu sahabat aku. Aku juga banyak kok sahabat cowok, tapi nggak pernah tuh mesra-mesraan kayak kamu. Ya mungkin aja dia udah lama gak ketemu aku, jadi kangen. Oh berarti dianya keganjinan dan kamunya mau aja. Bit, aku juga bilang sama dia kok. Kalau kamu udah suka, Terus? ya dia juga ngertiin. Bit, udahlah, jangan berantem terus, yo. Baikan. Bit. Kok kamu berangkatnya cepet banget sih? Tadinya tuh aku pengen bareng sama kamu. Pas aku nyamperin ke kontrakan, tahu-tahu Mbok E bilang kamu udah pergi pagi-pagi. Ya udah kita ke taman sekarang ya? Atau mau kamu belum makan? Aku traktir deh, gimana? Lo belum putusin Devi juga? Jangan kenceng-kenceng. Terus, kapan lo putusin Devinya? Gue belum bisa sih ya. Ya ampun, lo mau nungguin Devi pacaran sama Rania gitu? Dit, lo itu sahabat gue. Kalau lo kenapa-napa kan gue juga yang sedih. Iya sih ya. Lo itu harus cepet ambil keputusan. Lo yang putusin Devi, atau lo yang sakit hati ngeliat Devi pacaran sama Rania? Kantormu pindah sini, Dep? Tidak, Mas. Aku cuma pengen nyari suasana baru aja.
Pasti gara-gara Mbak Bita ya. Makanya kamu tuh dengerin omongan mbokmu. Omongan mana? Kamu lupa? Kata Bude, kalau nyari pacar itu yang setara. Ingat kok aku itu. Sekarang terbukti kan? Pacaran sama atasan jadi kayak gini. Kerja ndak semangat. Semua ini gara-gara salah paham. Kamu masih cinta sama Mbak Bita? Pertanyaan opo ibu? Ya masih lah. Kamu tuh nggak selevel sama Mbak Bita. Ya bakal kayak gini terus selamanya, Dep. Terus aku harus gimana, Mas? Kamu tuh harus nyari penghasilan tambahan biar bisa dianggap oleh semua orang. Kita ini cuma orang kecil, Dep. Pager. Bukan. Pagi Bu Guru, selamat pagi Pak Guru, selamat pagi semua. Semuanya yuk. Salah. Pagi Bit. Pagi Dul, kenapa? Gue pengen kasih ini nih. Nggak ada apa-apa. Coklat. Kasih coklat. Buat Bita. Kamu bikin gue gendut? Enggak. Gue kan ngelihat lu lagi nggak semangat nih. Makanya gue kasih coklat. Popi! Iya Mbak. Ada apa Mbak? Kerjaan kamu udah selesai? Udah dong. Kalau gitu saya punya hadiah buat kamu. Nih. Wih asik, Popi dikasih coklat sama Mbak Bita. Masih aja yang deket nggak dikasih apa-apa sama Mbak Bita. Kasian deh. Makasih Mbak Bita. Kenapa dikasih Popi? Kan tadi gue udah bilang, gue nggak mau gendut. Ngomong apa lagi? Gue sibuk. Coklat gue tuh. Makasih ya. Mas Devi. Kemarin nggak semangat, sekarang juga nggak semangat. Kamu teh kenapa sih, Dep? Tiap hari teh kayaknya teh ada aja yang dipikirin. Gak apa-apa, Teh. Saya cuma kepikiran aja mau ngambil side job. Soalnya biaya hidup di Jakarta makin lama makin mahal. Tata ada ide. Apa, Teh? Gimana kalau kamu jagain kantin? Hah? Udah. Kenapa? Teteh tahu kan, waktu itu saya pernah dipecat gara-gara jagain ini kantinnya Teteh. Iya ya. Mas Devi beneran mau sejam? Beneran, Mas? Kenapa? Nah, Mas Devi kan ada motor. Ngojek aja kalau pulang kantor, Mas. Ojek online? Iya, Mas. Ngojek aja. Saya kalau pulang kantor ngojek, Mas. Apalagi kalau weekend, Mas. Full. Saya aja dari hasil ngojek nih, Mas. Bisa beli handphone, Mas. Dari hasil ngojek bisa beli handphone ini? Bisa. Aduh, mau lah saya, Mas. Besok Mas Devi daftar aja di ojek online saya, Mas. Namanya Kojek, Mas. Iya, iya. Mau ya, Mas? Oh, iya, mau. Bita. Bit, aku minta maaf, Bit. Aku tuh sama Rani. Aduh, ngapain sih minta maaf? Kamu juga seneng kan tadi? Seneng, Bit, tuh. Bit, beneran aku tuh sama dia cuma sahabatan, tidak lebih. Sahabatan apaan yang kayak gitu gayanya pacaran? Kita tuh emang kalau sahabatan kayak saudara, jadi begitu. Dev, udah ya. Aku nggak mau bertele-tele. Aku tanya sama kamu. Kamu pilih aku atau dia? Ya, pasti pilih kamu lah. Benar. Bener lah sayang, udah bohong. Udah, jangan marah lagi. Baikan yuk. Tapi janji ya, jangan deket-deket lagi sama dia. Iyo, janji. Benar?
Ngapain sih senyum? Yaudah deh, aku kasih kesempatan kedua. Tidak digandeng.